Kebijakan pemerintah Kota Makassar yang mewajibkan masyarakat memilah dan mengolah sampah mulai 1 Agustus 2026 menuai kontroversi. Kebijakan yang membatasi tempat pemrosesan akhir TPA Tamangampa hanya menerima sampah residu itu mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Kota Makassar. Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Makassar, Andi Suheda Sapaile, bahkan menyampaikan kritikannya dalam ruang paripurna yang berlangsung di ruang Sipakalepi, Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Rabu, 29 Juli 2026. Saat menyampaikan pandangan aksi fraksi, Andi Suheda menyelipkan kritikan terhadap rencana penerapan kebijakan wajib pilah sampah per 1 Agustus 2026. Menurutnya, fraksi PDIP mendukung tujuan kebijakan tersebut demi menjaga kebersihan dan keberlanjutan Kota Makassar. Namun, pelaksanaannya dinilai terlalu cepat sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar yang saya hormati, Ketua dan para Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati para anggota Sekretaris Daerah, para asisten Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat dan seluruh pemerintah Kota Makassar. Rekan-rekan pers dan para undangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sedang anggaran P2 APBD. Ini terkesan terburu-buru, walaupun kita tahu bahwa ini sangat penting memang untuk kebersihan dan kelangsungan hidup kota kita yang tercinta ini. Cuman mungkin Pak Wali ke depan secara perlahan itu step by step, Pak Wali mungkin sosialisasi yang sangat perlu, karena masyarakat setiap kami turun di bawah yang mereka tanyakan selalu, kami kemarin sudah dijanji bahwa sampah ini gratis. Oke, kami terima untuk kami membayar, kami tahu, tapi kemudian ada lagi pemilahan sampah, Pak Wali. Jadi nggak mungkin masalah pemilahan sampah ini mungkin secara berangsur atau secara step by step bisa kita lakukan supaya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sudah memulai, Ya. ada orang yang baru memulai, ada orang yang belum memulai. Instruksi wali kota menjadi instrumen penyeragam. Kamu yang mulai senang, orang yang belum mulai, mau mulai orang belum mulai, apa ini kah? Kira-kira begitu. Dan pemilahan sampah ini bukan cuma berpikir merepotkan masyarakat, apanya yang repot? Sekarang saya mau tanya, Ki, kalau kita buang sampah, kan kita buang begini kan? Kalau sekarang ini cuma dibagi saja. Oh, kalau bekas makanan di ember yang satu, yang plastik ember yang satu. Terus kumpul plastiknya, bawa ke sampah bank unit, dijual jadi duit kan? Selama ini kalau digabung-gabung, kita sudah ambil. Kalau baku campur-campur dengan sisa makanan, kita mau ambil lagi tuh plastik-plastiknya. Kita kan ribet. Kalau memilahnya, tercampur baru dipilah ribet. Kenapa nggak dipilah memang supaya nggak ribet? Yang organiknya dimasukkan ke teba, yang non organiknya dibawa ke bank sampah, dijual jadi uang, kira-kira begitu. Nah, kalau ada itu dan kalau kita serempak, kira-kira berapa banyak kita punya penghematan terhadap biaya angkut ke TPA kalau cuma residu yang dapat. Bisa-bisa mobil itu cuma 2 kali, 1 kali 3 hari, 1 kali seminggu, biaya bahan bakarnya berkurang. Kayak gitu. Pak Wali, alasannya masyarakat karena tidak semua punya lahan untuk membuat teba. Iya kan, tidak semua, makanya ada namanya komunal, ada namanya biopori. Masa tidak ada biopori ya? Sekecil itu. Kayak gitu. Ada juga ember komposter. Jadi inilah yang kita akan lihat, mengevaluasi dari instruksi ini bahwa apa yang tidak ada di masyarakat itulah nanti yang di-provide oleh pemerintah. Berbagai macam yang kita bisa bikin. Ada juga memang tidak bisa dipungkiri, kalau tidak bisa bikin teba Pak, karena baru 70 cm air mi, banjir mi. Ya kan kita ganti dengan sistem pengolahan komposter yang lain gitu. Nah, ini menurut saya harus kita menyatukan persepsi.
bahwa sosialisasinya masih kurang. Iya, sepakat, saya sepakat masih kurang. Tapi kan harus kita memulai ini. Kenapa harus dimulai? Karena kita mengacu pada kondisi TPA yang kita sudah berkomitmen untuk membuat TPA yang namanya sanitary landfill. Sanitary landfill ini tidak boleh lagi sampah rumah tangga semuanya harus sampai di TPA. Di sana sudah harus dibuka-bukaan untuk memasukkan sampah-sampah residu. Sampah residu ini yang sampai di TPA. Artinya berapa persen sampah yang terkurangi pada saat kita proses di rumah. Prosesnya juga bermacam-macam. Dan yang banyak itu kan sampah-sampah organik, sampah rumah tangga kayak gitu. Nah, ini yang harus kita, bahwa pemerintah belum cukupnya, iya pasti belum cukup. Nah, inilah kita mau melihat apalagi yang kurang, seperti apa lagi prosesnya. Baru kita pastikan di dalam proses ini yang jelas kita punya kesepahaman dulu, keseragaman dulu, bahwa kita mau memilah ini. Baru kita melihat apa yang kurang. Kalau ada yang kurang, makanya RT RW itu harus aktif. RT RW-nya harus aktif, memastikan bahwa banyak yang melapor ke saya, melapor ke ibu, bahwa sampainya, RT RW ku saya belum pernah datang. Nah ini yang makanya sosialisasi ini akan terus. Bahkan ada juga RT RW yang belum mengerti tentang ini. Betul, Pak. Ada juga yang salah pengertian. Contohnya, dia menganggap bahwa komposter itu harus ada cacing, kita kasih masuk lagi untuk memancing dan sebagainya, kan berbeda-beda ini. Nah, inilah yang terus kami lakukan proses ini supaya bisa mendapatkan satu kesepahaman yang sama untuk memastikan kita bisa mereduce sampah, kita bisa memilah sampah, kita bisa mengurangi timbulan sampah. Gitu. Pak, tanggal 1 Agustus nanti tuh fix efektif sudah Efektif berlaku, Pak, kita berlakukan bahwa kalau kamu punya sampah tidak diangkut di beberapa wilayah akan kita coba. Namanya kita trial. Kita angkut. Oh, masih ada. Karena ini apalagi kan kita baru TPA-nya menuju ke 80% lah. Kalau 100% enggak bisa, Mi. Karena kan harus ditutup pakai cover soil setiap hari. Nah, ini yang menurut saya harus kita pastikan. Coba lihat sekarang TPA. Masih bau. Udah berkurang baunya. Tertutup. Masa kita masih mau lagi bawa, sudah jelas-jelas sudah dikasih bagus, dibawa lagi sampah semua ke sana dari rumah? Jangan dong. Pak, apakah sudah ada sanksi yang ditetapkan nanti, Pak, per 1 Agustus kalau misalnya? Enggak ada sanksi. Kita akan memaksimalkan pola sosialisasi ini berjalan. Tahun 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, realisasi pendapatan daerah. Total realisasi pendapatan daerah mencapai 4,77 triliun atau ekivalen dengan 98,87% dari target yang ditetapkan sebesar 4,83 triliun. Rincian pendapatan yang meliputi, yang pertama dari pendapatan asli daerah yang terrealisasi sebesar 1,94 triliun dari target 2,11 triliun. Ekivalen dengan 91,72%. Secara akumulatif, nominal PAD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.